Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah salat zuhur Masjid Al-Mi'raj Polkes yang dirahmati Allah. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan hari Rabu tanggal 28 April 2021. Jemaah rahimahumullah, kita lanjutkan kajian kita dalam buku Meraih Pahala Besar dengan Amalan Ringan. Berharap pahala besar, amalannya sederhana. Berharap gaji tinggi, tak perlu banyak kerja yang memakan waktu. Kita sudah sampai halaman 73, bab muamalah dan akhlak. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kita langsung terjemahkan, barang siapa menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan di dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Baik, satu amalan dulu ya, yaitu sering-sering menghilangkan kesusahan orang lain. Dan ingat jamaah rahimakumullah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah diantaranya yaitu tudkhilu sururun ala qulubil muslimin, memasukkan kebahagiaan pada hati-hati orang beriman. Jadi jangan dianggap yang namanya ibadah itu cuma sholat, baca Quran, i'tikaf di masjid, ya, zikir, tahajud, puasa Senin Kamis. Oh, sempit banget kalau pahala dianggap seperti ibadah, kalau dianggap seperti itu. Padahal ibadah ada yang maknanya luas. Contohnya ini, menghilangkan kesusahan orang lain. Allah akan menghilangkan kesusahan pada hari kiamat. Lanjutnya, yang kedua, dan barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Masya Allah. Apalagi kalau mungkin di antara bapak ibu dosen yang memiliki power, yang memiliki pengaruh. Kalau tanda tangan Anda pengaruh, Masya Allah. Tanda tangan Anda untuk memudahkan urusan orang, Masya Allah, nanti urusan Anda akan dimudahkan oleh Allah di hari kiamat. Biasakan ada kebanggaan dalam diri kita kalau hari itu ada orang yang kita mudahkan urusannya. Mungkin kalau ibadahnya Bapak Ibu sebagai dosen di Polkesma ini ada kebanggaan tersendiri. Kalau hari ini ada mahasiswa-mahasiswi melalui perantara Bapak atau Ibu, urusannya jadi lancar, urusannya jadi mudah. Masya Allah, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu bergantung jenis amal. Simpelnya gini, bukan hukum karma ya, dalam Islam tidak ada hukum karma. Simpelnya gini, Anda suka memudahkan urusan orang, Anda akan dimudahkan urusan Anda. Anda pernah mukul orang, Anda akan dipukul oleh orang lain. Anda pernah jahat sama orang lain, jangan kaget Allah akan mengutus orang jahat yang akan menjahati Anda. Anda zolim sama orang lain, jangan kaget kalau Allah akan mengutus orang yang menzolimi Anda. Bahkan Anda berzina pun, ya jangan kaget kalau ada orang yang akan menzinai salah seorang keluarga Anda. Itu Masya Allah, jaza min jinsil amal. Ya, Anda mudahkan urusan orang lain, Anda gampangkan urusan orang lain, hilangkan kesedihannya, insya Allah itu adalah ibadah tersendiri. Ya. Baik, lanjutnya. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini amalan yang ketiga ya. Kalau ada orang salah, orang susah, orang ada aibnya, ada kekurangannya, bukan untuk dipermalukan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, menasihati di depan umum itu bukan nasihat, tapi mempermalukan. Kalau misalnya saya saja, saya salah menyampaikan materi, salah baca ayat,
salah baca hadis. Terus bapak tegur dan dibuka umum. Sebetulnya itu bukan nasihat, tapi lebih ke arah mempermalukan. Kalau memang niatnya nasihat, hadiri, datangi orangnya. Ustaz, mohon maaf tadi yang Anda sampaikan salah. Masya Allah, yang mana? Tadi bukan surat ini, maksud itu kan berarti nasihat kan? Bukan mempermalukan. Ya, Masya Allah. Jadi kalau ada orang punya aib, tutup Pak. Kalau ada orang punya kesalahan, tutup. Ketika ini hadis masalah buang angin, ya, mohon maaf. Bab kentut aja ada hadis ya Pak. Waktu itu sahabat Nabi menertawain kentut buang angin sahabat yang lainnya. Kemudian Nabi SAW menegur, mengapa kalian menertawakan sesuatu yang biasa terjadi pada kalian? Jadi ada sahabat kentut, ini biasanya kan gitu ya, ada teman kentut, kita tertawain, oh ini orang yang kentut, sampai kentutan, ditunjuk-tunjuk gitu. Padahal Nabi SAW menerangkan, ya, kenapa kalian menertawakan sesuatu yang biasa kalian kerjakan? Bahasanya gini, kenapa kalian tertawa pada kentut buang angin yang biasa kalian kerjakan? Kan buang angin itu kan hal yang biasa kan, bukan hal yang aneh kan gitu. Nabi menegur seperti itu, Masya Allah. Ya. Jadi kalau ada orang punya aib, tutupi Pak. Bukan untuk dipermalukan. Orang berbuat kesalahan, bukan untuk dibuatkan buku, kemudian dikupas kesalahan orang tersebut salah, itu lebih cenderung pada mempermalukan. Kalau ada orang, bahkan ya kalau kata para ulama, cara menutupi aib saudara kita, cari 1001 alasan supaya Anda nggak tahu aibnya. Misal ada dosen, ada temannya yang terlambat datang ke kantor, nggak boleh langsung suka, nggak boleh tajasus itu nyari-nyari kesalahan. Paling nih bohong, paling ke istri muda, padahal nggak ada istri muda, adanya istri tua. Ya. Terus dicari-cari kesalahan, makanya kata para ulama, cari 1001 alasan untuk membenarkan kesalahan saudara, untuk menutupi aibnya. Oh mungkin bannya bocor, oh mungkin ketika mau berangkat anaknya rewel, oh mungkin ketika mau berangkat dia disuruh orang tua, oh mungkin di tengah jalan dia menolong seseorang. Oh banyak kan cara untuk mencari alasan supaya kita tidak mengetahui aib saudara kita. Ya Masya Allah ini. Ya, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Selanjutnya amalan berikutnya, dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah gampang, rajin-rajin menolong hamba Allah. Anda ingin dipermudah urusan Anda oleh Allah, sering-sering senang-senang memudahkan urusan orang lain. Jadi kalau orang lain ada kesulitan, Anda gampangkan. Ada orang lain butuh pertolongan, Anda tolong. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, sungguh aku membantu kesulitan orang lain lebih aku cintai daripada aku beriktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Masya Allah. Bantu orang lain. Misalnya kan gini, amal yang sifatnya sosial pahalanya lebih besar dibanding yang sifatnya individu. Bapak mau sholat duha, tetangga butuh pertolongan, Anda nolong orang tersebut, itu lebih besar pahalanya daripada sholat duha. Anda mau baca Quran, dan kita nggak mengatakan baca Quran dulu, ini hanya prioritas amal. Mau baca Quran, terus ini pun ada tetangga yang sakit, butuh bantuan, Masya Allah, Anda tutup Qurannya, Anda bantu orang itu. Ini kan ibadah sosial, ya, Masya Allah. Dan Allah sangat mencintai ibadah-ibadah yang ada pengaruh dengan orang lain. Selanjutnya, dan barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis yang sering kita dengar ya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Berarti gampang. Kesimpulan hadis ini ya, surga itu identik dengan ilmu. Sekali lagi ya, surga itu identik dengan ilmu. Aneh kalau ada orang ingin masuk surga tapi nggak senang ilmu. Bayangkan, siapa yang perjalanan melakukan ilmu, nyari ilmu, nuntut ilmu, Allah gampangkan langkahnya menuju surga. Berarti di sini para ulama mengatakan surga itu identik dengan ilmu. Sebagaimana ikan itu identik dengan air. Amat sangat disayangkan, amat sangat aneh kalau ada orang ingin masuk surga tapi nggak cinta ilmu. Ya, ada pengajian dia
sedang mendengar, maka dia nggak senang. Masya Allah, kan ada pesan ulama ya, saya lupa ulama tersebut. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takunil khamis fatuhlan. Wa manil khamis qala al-mubtadi'. Jadilah orang aliman, ini pesan bagus ini ya. Jadilah orang alim, ngajar ilmu. Saya nggak bisa, saya kultum nggak bisa baca Quran cuma sih beratur-beratur, saya nggak bisa, jujur saya untuk nyampe baik, nggak bisa nyampe ilmu. Yang kedua, au muta'alliman, jadi orang yang menuntut ilmu. Aduh, saya nggak ada waktu, kadang kerjaan itu benar-benar menyita waktu. Oke, kalau Anda memang nggak bisa, au mustami'an, senang mendengar ilmu, loh, masya Allah ya. Mungkin Anda nggak bisa hadir langsung di sini, sekarang ada YouTube-nya, di FB juga banyak kajian, ya, di medsos juga banyak kajian. Saya nggak mau berbuka kayak gitu, kadang waktunya nggak ada baik. Kalau masih nggak cover, jadilah au muhibban. Yang keempat, jadi orang yang cinta ilmu. Ada lewat di sini, ya Allah, tiap Rabu ada kajian di Masjid Al-Mi'raj. Saya sebetulnya ingin dengar, saya ingin Pak sejenak, tapi gimana lagi, saya ada tugas kantor. Saya sebetulnya dia walaupun nggak bisa hadir, nggak bisa mendengar, tapi dia masih senang. Yang penting jangan sampai menjadi yang kelima, wala takunil khamis, yakni al-mubtadi', yaitu orang yang beramal asal-asalan. Orang beramal tanpa tuntunan, tidak sesuai SOP, sholat asal-asalan. Maaf ya, kadang-kadang sering kita jumpai orang sholat asal-asalan, orang wudu aja asal-asalan. Masya Allah, asal-asalan wudu itu kayak nggak niat. Masya Allah, itu namanya al-mubtadi'. Allah nggak senang sama al-mubtadi'. Lanjutnya, jadi ini ya, dan barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Berarti ilmu itu identik dengan surga. Berarti siapa yang ingin dimudahkan, ingin masuk surga harus cinta ilmu. Terus, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, membaca dan saling mengajarkan Al-Quran di antara mereka, melainkan ketenangan akan diturunkan kepada mereka. Ketenangan diturunkan kepada mereka, rahmat Allah akan meliputi mereka, para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut mereka pada para malaikat di sisinya. Dan barang siapa lambat amal ibadahnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya untuk menyusul pahala orang-orang yang beramal. Jemaah rahimahullah, ini hadis ini sangat bagus ya. Imam Nawawi sampai mengatakan hadis ini merupakan hadis yang agung karena di dalamnya terkumpul ilmu pengetahuan dan kaidah-kaidah kehidupan dan adab-adab. Termasuk yang di akhir, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, ya, membaca dan saling mengajarkan Al-Quran di antara mereka. Kita di sini kan berkumpul di rumah Allah, di masjid. Kita ngapain di sini? Mengajarkan Quran, membahas Al-Quran, membahas hadis. Maka keutamaan apa? Allah akan memberi ketenangan, Allah memberi rahmat, malaikat mengelilingi, dan nama-nama kita Pak, itu disebut oleh Allah di hadapan makhluknya. Masya Allah, si fulan ini, kalian tahu yang malaikat, orang yang seperti ini sebenarnya. Masya Allah, kalau ada Kemenkes atau pejabat nyebut nama kita, saya yakin di Polkesma Malang itu ada bapak ini namanya, Bapak Fulan. Itu orangnya seperti ini, senang ya kita bangga ya. Atau Pak Presiden, atau para pemimpin, para pejabat nyebut nama kita, senangnya luar biasa. Ini Allah yang nyebut. Dengan cara apa? Hadir ke majelis ini. Makanya ini hadis ini ya, termasuk anjuran hadir secara live di majelis ilmu. Karena sekarang ini kan banyak kemudahan-kemudahan, di YouTube ada, di FB ada, di IG ada, di WA, klip film juga ada, film-film ada semuanya. Tapi tetap mau nggak mau hadir secara live lebih utama. Loh Ustaz, apa nggak boleh ngajarkan dengar kajian lewat YouTube? Oh boleh, sangat boleh. Cuma kalau Anda lihat lewat YouTube tidak dapat keutamaan ini, dimudahkan langkah menuju surga. Kemudian juga Allah akan merahmatinya, malaikat akan mengelilinginya, ya. Kemudian nama kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluknya, itu nggak dapat. Ya, kalau di kajian lain juga nggak dapat nasi kotaknya, ya, Masya Allah. Kalau online kan nggak dapat nasi kotak ya. Kalau offline kan dapat. Hadir live itu penting Pak. Bahkan langkah kita itu menuju ke tempat dihitung. Nah kalau online tinggal duduk, tinggal buka, selesai. Bahkan kadang-kadang bapak-bapak ibu-ibu kalau lihat kajian
Anda lihat di kolom komennya, Masya Allah, keberkahan majelis ilmu itu sudah hilang. Kolom komennya itu yang komen macam-macam, apalagi netizen ya, Masya Allah, semuanya di komen. Ustadznya apaan, masa kayak gini, ini model apa, Masya Allah, kayak gitu loh. Keberkahan majelis ilmu hilang. Tapi kalau secara offline, adab-adab ilmu, ngaji ya, Masya Allah, diberi rahmat oleh Allah, itu nggak akan diperoleh kecuali dia hadir di majelis ilmu. Jemaah rahimahullah, masih halaman 74. Kata nafasal qurbah, menghilangkan kesusahan, di dalamnya terkandung fadilah, keutamaan bagi seseorang yang memenuhi hajat kaum muslimin dan memberikan manfaat pada mereka dengan sesuatu yang mudah. Dia lakukan berupa ilmu, harta, pertolongan, memberikan petunjuk kepada maslahat, nasihat dan lain-lain. Adapun keutamaan meniti jalan untuk mencari ilmu, yakni melazimkan diri untuk sibuk dalam ilmu syar'i dengan syarat agar tujuannya adalah mencari wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Meskipun niat yang tulus karena Allah itu adalah syarat utama dalam setiap ibadah, tetapi para ulama mensyaratkan hal ini bagi para pencari ilmu karena banyak manusia menganggap remeh masalah ini, terutama mereka yang baru belajar. Jadi yang dimaksud ilmu di sini ilmu syar'i ya, bukan semua ilmu, bukan ilmu umum, ilmu bahasa Inggris, ilmu IPA atau pokoknya ilmu umum ya. Yang dimaksud ilmu di sini ilmu yang membuat kita dekat sama Allah, yang mendapat keutamaan ini, diturunkan ketenangan, dimudahkan langkahnya menuju surga, bukan semua ilmu. Karena mohon maaf, ya orang jahat pun juga nuntut ilmu umum, ya kan? Ini hanya khusus untuk ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu maksudnya apa? Ilmu yang membuat kita dekat sama Allah, ilmu yang membuat kita kenal Allah, ilmu yang membuat kita semakin takut sama Allah, ilmu yang membuat kita mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana sunnah, mana yang bukan sunnah, mana ajaran, mana budaya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Itulah ilmu syar'i ya, insyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah, dan di akhir hadis itu ya ada seperti wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu, dan barang siapa lambat amal ibadahnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya untuk menyusul pahala orang-orang yang beramal. Halaman 76 itu diterangkan maknanya, barang siapa yang kurang amalnya, dia tidak memperoleh kedudukan orang-orang yang beramal, maka selayaknya dia tidak bersandar pada kemuliaan nasab dan kemuliaan nenek moyang mereka, sehingga meremehkan amal perbuatan. Ini poinnya adalah ketika seorang itu lambat amal ibadahnya, nasabnya nggak bisa menolong, Pak. Misalnya ingat ya, surga dan neraka tidak ada hubungannya dengan nasab. Kalau bapaknya jahat, anaknya baik, ya sendiri-sendiri. Nabi Nuh orang beriman, anaknya Kan'an tidak mau mengikuti jejak ayahnya. Tempatnya di mana? Di neraka. Padahal anaknya Nabi. Memang seperti itu hukumnya. Ya, orang masuk surga dan neraka bukan karena apa? Bukan karena nasabnya. Mau keturunan Nabi, kadang-kadang kan keturunan Nabi yang tidak baik seperti Kan'an. Dari nasab nggak bisa menolong. Ya, betul. Misalnya bapaknya perampok, anaknya baik, kan sering kita jumpai seperti itu ya. Itulah namanya apa? Hidayah itu tidak bisa dibeli. Iman itu tak bisa diwarisi. Kalau dulu ada Rashid Raihan itu, iman itu tidak bisa diwarisi. Ini baik, keturunannya baik itu nggak jamin, Pak. Kita juga sering kan lihat anaknya ustaz, kok seperti itu ya dia, kok nggak kayak bapak ya. Memang seperti itu, iman itu tidak bisa diwariskan, ya. Hidayah itu tidak bisa diwariskan. Allah. Jemaah rahimahullah, yang terakhir hadis berikutnya halaman 26, yaitu hadis dari Abu Darda. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam was salati was sadaqati." Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih utama pahalanya daripada amal puasa, salat dan sedekah? Insyaallah ya, sahabat itu semangat kalau dikasih amalan ya. Mau nggak kalian tak beritahu amalan yang pahalanya itu lebih besar daripada kalian sholat? Tentunya sholat sunnah ya, sholat malam,
inna fasada dzatil baini hiyal habiqah. Kesolihan keadaan interaksi di antara kalian, sedangkan kerusakan keadaan interaksi di antara kalian adalah pemotong tali agama. At-Tirmidzi berkata, hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, iyal habiqah la aqulu tahlikus syar walakin tahlikud din. Adalah yang memotong, aku tidak mengatakan memotong rambut, tapi memotong agama. Di sini ada keterangannya, yang dimaksud pahala puasa dan sholat dalam hadis ini adalah pahala dari sholat sunnah dan sholat sunnah, bukan sholat fardu. Puasa sunnah dan sholat sunnah. Perbuatan yang menyebabkan pemutus atau perusak dan tercabutnya agama, sebagaimana pisau cukur mencerabut rambut, dalam riwayat yang lain memotong rahim dan saling mendolimi. Dalam hadis ini ada perintah dan anjuran untuk berbuat baik dan menjauhi segala yang merusak hubungan di antara manusia. Jadi saya simpulkan, amalan yang pahalanya itu lebih besar dibanding orang puasa sunnah dan sholat sunnah, Pak, yaitu al-islah. Islah itu ini mendamaikan, Pak, merukunkan orang yang bersengketa, merukunkan orang yang punya masalah. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Baik, Allah berfirman, sebut aja di surat ke-8, surat Al-Anfal ayat 1 ya. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara sesamamu. Ini kan Islam. Baik, satu lagi misalnya di surat yang keempat, surat An-Nisa ayat 35. Surat An-Nisa ini terkait sengketa suami istri. Allah berfirman, jadi amal yang paling afdol, lebih utama dari puasa sunnah dan sholat sunnah, itu mengisah kalau ada sengketa. Ini Allah berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, kalau kamu takut suami istri ini masih tukaran terus, konflik terus, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi jamaah rahimahullah, ini merupakan amal yang bagus. Suami istri lagi konflik, Pak, lagi tukaran. Hendaknya ada orang yang tukang islah, tukang memperbaiki hubungan orang keduanya, bukan malah ngompor-ngompori. Lah kok nak ya kerja, iso ora dhewe-dhewe ta njaluk pegat lah wis. Wong lanang saiki iki padha ae. Pengen golek enak tok, tapi ini kan apa dikompori. Tapi kalau ada orang, ini amal soleh, ini amal yang dicintai Allah, mengislah suami istri lagi bersengketa bermasalah. Jangan sampai pisah. Allah, mana sampai nggak hemat anak. Terus kalau misalnya bapak ibunya pisah, nanti anak bingung kan mau kemana. Hemat, terus sudah kesampaikan individu egonya. Bermaksud apa? Pihak ketiga ini bermaksud supaya suami istri ini akur kembali. Itu adalah amal yang dicintai. Mungkin kalau realitanya aja gini, Pak. Kalau ada satu dosen dengan dosen lain, satu takmir dengan takmir lain, nggak nyapa, Pak. Dia sudah lama namanya, Pak. Anda menjadi pihak ketiga, dan di situ Rasulullah SAW memberi kelonggaran untuk berbohong. Kan bohong itu tidak boleh kecuali pada 3 hal. Dulu sudah pernah kita kupas dalam buku jerat-jerat lisan. 1, bohong suami sama istri, ya. 2, bohong dalam peperangan, dan yang ketiga bohong untuk mengislah. Anda datangi si A, Anda datangi si B. Tadi lo bapak, tadi lo belinya Pak sampai tadi habis sholat atau buru pulang. Tadi orang nyari kok, tanya sama saya, padahal enggak. Anda juga datangi si B yang lagi bersengketa dengan si A. Tadi itu si A itu lo nyari sampai ya, benar. Saya nggak mau, dia itu lo mau ngajak makan, padahal enggak, masya Allah. Itu Anda bukan Islam. Itu merupakan amal, maksud hadis itu merupakan amal yang pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah dan puasa sunnah.
Bahkan kalau di dalam surat Al-Hujurat itu kan gitu. Surat Al-Hujurat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal, ya, surat ke-49 kan ada ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikan di antara kedua saudara. Jadi saya sama Anda saudara. Terus ada ayat apa? Fa aslihu, islah. Nah, berarti ini, walaupun saya bapak ibu dengan kita bersaudara kan, sesama muslim kita bersaudara dalam keimanan. Terus kata Allah, fa aslihu, islah. Berarti walaupun kita bersaudara, masih ada peluang untuk ada gesekan. Kita dengan ormas lain, dengan jamaah yang lainnya mungkin ada perbedaan, ada gesekan. Tapi suruh islah. Jadi ini amal soleh yang sangat dicintai Allah, diantaranya Pak, mengislah. Islah kalau ada orang sengketa, islah kalau ada orang konflik, jangan sampai membesar konfliknya. Itulah termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menyangkut orang lain. Itu lebih utama daripada Anda sholat sunnah, lebih baik daripada Anda sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini jalan rahimahullah, semoga sedikit bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita di bulan Ramadan ini. Allah hantar kita sampai di akhir bulan suci Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.